malam ini kita membahas satu lagi yang namanya senjata rohani. Sebenarnya secara prinsip sudah sering saya bahas tentang senjata rohani ini ya, tapi tidak spesifik, tidak detail gitu. Makanya ini saya coba telusuri, saya coba sampaikan berdasarkan ayatnya. Kalau selama ini kan saya hanya bilang random aja ini gitu tanpa penjelasan ayat gitu ya. Lebih baik saya coba jelaskan menggunakan teks ayat gitu. Baik, jadi bentar. Oke, senjata rohani. Saya akan share ini ya. Ya, ini di et.net, nanti teman-teman bisa belajar. Ya, nggak jauh-jauh amat atau beda ya. Hanya ini kutipan ayat yang bisa kita pakai. Jadi ada dua hal. Satu adalah yang disebut senjata rohani yang di Efesus 6. Yang kedua tentang kita mendakwa orang. Ini metode test power ya. Karena mau nggak mau saya sendiri juga didakwa bahwa saya orang tidak benar gitu ya, orang sesat gitu. Tapi kemudian kok Tuhan malah membela saya, itu yang jadi pertanyaan. Maka ini perlu dibahas sebagai senjata rohani. Karena nanti yang mendakwa kita itu bukan hanya orang percaya, orang di luar juga begitu, mereka mendakwa. Termasuk setan ya. Jadi setan dan manusia bisa mendakwa orang lain. Bagaimana saya bisa bisa menang adalah karena saya lebih benar dari mereka yang mendakwa, intinya begitu. Nah, baik. Nah, saya akan memulai dengan Efesus 6. Jadi selama ini kita sudah termasuk beberapa tim yang bersama saya sudah menemani kemana-mana gitu, termasuk peperangan gitu ya. Nah, kita akan secara detail sekarang mencoba merinci gitu apa saja yang bisa kita pikirkan, renungkan berkaitan dengan kemenangan gitu di dalam peperangan atau senjata rohani ini. Baik, yang pertama kalau kita lihat di sini adalah ya, jadi prinsipnya kita bukan melawan darah dan daging. Kita tidak melawan manusianya. Jadi kita melawan para penguasa, para penghulu secara roh, kita di dunia roh ya, melawan otoritas-otoritas dunia, kegelapan, roh jahat di semesta. Kemudian kita disuruh, nah ini Paulus ya. Paulus bilang, kenakan selengkap senjata Tuhan supaya kamu dapat bertahan. Jadi kita diperintah, ternyata kita diperintah untuk mengenakan senjata. Nah, senjatanya apa gitu ya? Ada banyak urutan di situ, tapi saya akan ambil dari yang pertama nomor 17 dulu, yang ini ya. Di nomor 17 ini ada yang namanya keselamatan. Jadi kenapa nih saya bahas pertama, karena ini satu itu berada di area kepala, filosofi berarti. Ketopang itu kan helm pelindung kepala. Jadi artinya senjata yang pertama adalah pikiran kita dilindungi dulu. Jadi yang lain-lain bisa nomor 2. Yang pertama ini dulu, karena ini akan menentukan kita melindungi yang mana gitu ya. Koordinasi semua di kepala, di otak kita. Jadi senjata yang paling utama adalah keselamatan. Kita orang selamat atau tidak, kita lahir baru atau tidak. Jadi iman bahwa kita adalah orang yang lahir baru itu nomor 1. Jadi nanti kalau ditakut-takuti, dilecehkan, dihina, dimarahi, itu kita tidak punya kegentaran gitu. Karena semuanya itu jadi
beda level gitu ya. Nah, saya udah selamat gitu. Saya sudah punya hak masuk kerajaan surga. Jadi kalau punya hak itu mati ya oke gitu ya. Kalah ya enggak apa-apa gitu. Karena ada iman tentang keselamatan. Itu nomor satu. Yang lain itu bisa kita nomor duakan. Yang penting kita mengimani kita itu anaknya. Kalau orang melayani ini gak hanya peperangan rohani ya, orang yang melayani pun apapun itu, kalau ini tidak ada, dia akan goyah dalam banyak hal remeh-temeh gitu. Bahkan termasuk orang-orang yang sederhana yang hanya melayani tidak kelihatan, misalnya nyapu gitu ya, nyapu gereja, nyapu apa. Kalau dia punya pemahaman saya orang diselamatkan, saya orang yang sudah ditebus, dia santai dengan banyak hal. Kalau seringkali kan serangannya kan dengan hinaan kemiskinan, perlakuan-perlakuan gitu ya, intimidasi dan sebagainya. Kalau dia walaupun dia merasa nobody gitu ya, bukan siapa-siapa, tapi kalau dia dibidik dan dia punya ketopong keselamatan dan dia mengimani gitu, dia menganggap semua tawaran yang lain itu sia-sia gitu. Walaupun kelihatannya wah gitu ya, tapi itu hanya sementara. Nah, itu makanya penting sekali memastikan kita sendiri adalah orang yang selamat. Yang kedua, kalau kita melayani orang, kita pastikan dia juga lahir baru dulu gitu. Kalau kita melayani pelepasan kepada orang yang tidak lahir baru, itu baik kebanyakan itu sia-sia. Jadi kita berjuang sendiri gitu. Kita bingung kok ini orang tidak ada efeknya pengakuan dosanya. Lah karena hatinya memang tidak, hanya mulutnya saja yang ngikutin, hatinya tidak. Makanya ini saya selalu jadi filter pertama. Kalau saya lihat orang itu tidak membawa perubahan di dalam, walaupun mengikuti kurikulum gitu ya, berarti itu tanda bahwa dia sebenarnya bukan orang yang memiliki ketopong keselamatan, tidak selamat gitu, tidak didiami Roh Kudus, tidak dilahirkan oleh Roh Kudus. Itu nomor satu gitu.